Selamat datang di video pembelajaran matematika. Video yang disajikan dibuat oleh Magister.Mathematics menggunakan PowerPoint dan text-to-speech. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai bab sistem persamaan linear 3 variabel atau yang disebut dengan SPLTV. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk umum dari SPLTV tersebut. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV adalah sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang diumpamakan dengan variabel X, variabel Y, dan juga variabel Z. Selain itu, SPLTV juga didefinisikan sebagai bentuk dari suatu konsep yang ada di dalam ilmu matematika dan memiliki kegunaan untuk menentukan dan juga menyelesaikan sebuah kasus yang dianggap sulit untuk diselesaikan jika hanya dengan menerapkan bentuk persamaan linear 1 dan 2 variabel. Bentuk yang paling umum yang sering digunakan dari sistem persamaan linear 3 variabel yang terdapat di dalam variabel X, Y, dan juga Z untuk penulisannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini nilai A, B, C, D merupakan bentuk angka, sedangkan X, Y, Z ini merupakan variabel dari perumpamaan. Nah, karena terdapat 3 persamaan linear, maka nilai X, Y, dan Z, maka variabel X, Y, dan Z ini pada 3 persamaan linear tersebut harus sama. Tetapi untuk angkanya bisa saja berbeda. Oleh karenanya, maka nilai A, B, C, D, kemudian E, F, G, H, dan juga I, J, K, dan juga L merupakan bentuk dalam suatu angka. Atau bisa juga dituliskan sebagai berikut. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Nah, ini untuk persamaan linear yang pertama. Untuk persamaan linear yang kedua, karena nilai angkanya tersebut biar tidak berbeda jauh dengan persamaan pertama, tetapi merupakan persamaan kedua, maka ditulis angka 2-nya di sini. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z, hasilnya adalah D2. Sama saja dengan persamaan linear yang ketiga. Ditulis dengan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan A, B, C sampai dengan L atau A1, B1, C1, D1 sampai dengan D3 ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini adalah suatu bentuk dari sejumlah bilangan-bilangan yang real. Maka ini biasanya berbentuk sebagai angka. Nah, A, E,
AEI ini ya, AEI ini atau di sini dengan A1, A2 dan A3 merupakan sebuah koefisien dari variabel X ya. Koefisien itu berupa angka, bilangan-bilangan yang real ya. Kemudian B, F, J atau di sini adalah B1, B2 dan B3 merupakan sebuah koefisien dari variabel Y ya, variabel Y yang ada di sini. Kemudian C, G dan juga K atau di sini adalah C1, C2 dan juga C3 merupakan sebuah bentuk koefisien dari variabel Z. Kemudian ada juga DHL atau di sini disebut dengan D1, D2 dan juga D3 merupakan sebuah bentuk konstanta. Disebut konstanta karena tidak memiliki variabel. Sini ya. Dan X, Y, Z merupakan sebuah variabel atau peubah dari persamaan linier. Bentuk umum SPLTV. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus. Fulan memiliki 4 buah jambu, kemudian 8 buah jeruk, dan juga 12 buah mangga. Ubah ke dalam bentuk SPLTV. Nah, di sini saya melakukan perumpamaan. Perumpamaannya ini di sini adalah jambu, kemudian jeruk, dan mangga ini merupakan sebuah variabel. Sedangkan untuk nilai 4, 8 dan juga 12 di sini adalah bentuk dari koefisien dari variabel tersebut. Nah, jadi nanti koefisiennya harus sesuai dengan variabel yang mengikutinya. Contohnya seperti ini. Jambu yang ini ya variabelnya kita umpamakan sebagai variabel X. Kemudian jeruk kita umpamakan sebagai variabel Y. Dan juga buah mangga di sini, mangga ya, kita umpamakan sebagai variabel Z. Maka bentuk SPLTV-nya adalah di sini karena jambu ini koefisiennya adalah 4, maka ditulis 4X. 4 jambu di sini ya. 4 jambu maka 4X ditambah jeruk ini yang mengikuti koefisiennya adalah nilainya 8. Maka ditulis ditambah dengan 8Y. Dan buah mangga ini kan Z ya, mangga ini Z, maka koefisien yang mengikutinya adalah nilai 12, maka ditambah dengan 12Z. Jadi ini merupakan bentuk dari SPLTV pada soal cerita tersebut. Supaya lebih memahami, cobalah kalian kerjakan soal cerita berikut dari soal cerita 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Kalian buat ubah ke dalam bentuk SPLTV-nya. Bentuk umum SPLTV tadi kita sudah jelaskan adalah sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linier dengan 3 variabel. Contoh kasusnya seperti ini. Rani, Gani, dan juga Sani pergi ke toko buah. Rani membeli 4 buah jambu, 8 buah jeruk,
dan juga 12 buah mangga dengan harga Rp80.000. Kemudian Gani membeli 8 buah jambu, 6 buah jeruk, dan 5 buah mangga dengan harga Rp60.000. Sedangkan Sani membeli 6 buah jambu, 8 buah jeruk, dan 6 buah mangga dengan harga Rp75.000. Ubah ke dalam bentuk SPLTV. Nah, di sini Rani, Gani, dan Sani ini merupakan pemerannya ya, bukan variabelnya. Variabelnya itu adalah jambu, jeruk, dan juga mangga di sini. Nah, karena di sini terdapat beberapa soal ya, di sini terdapat satu soal di mana soal tersebut memiliki persamaan linearnya masing-masing. Ya, di sini jadi Rani ini satu persamaan linear, kemudian Gani ini satu persamaan linear, dan juga Sani ini satu persamaan linear. Nah, kita umpamakan terlebih dahulu. Jambu itu adalah variabel X, jeruk itu adalah variabel Y, dan mangga itu adalah variabel Z. Maka bentuk SPLTV-nya adalah sebagai berikut. Nah, kita ubah jambu ini ke dalam variabel X, kemudian jeruk variabel Y, dan mangga ini variabel Z. Nanti kita tinggal sandingkan saja. Ternyata Rani ini, untuk yang Rani ya, membeli 4 buah jambu, 8 buah jeruk, dan 12 buah mangga. Maka variabelnya ini adalah 4X ditambah 8Y ditambah 12Z dengan harga Rp80.000 sama dengan Rp80.000. Kemudian yang Gani di sini persamaan linearnya adalah 8X ditambah dengan 6Y ditambah dengan 5Z dengan harga Rp60.000 sama dengan Rp60.000 ya. Nah, Sani di sini adalah membeli 6 buah jambu, berarti 6X ditambah 8Y ditambah 6Z sama dengan Rp75.000. Nah, jadi di sini karena sudah memenuhi pada bentuk umum SPLTV, yaitu memiliki 3 atau sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, di sini ini satu persamaan linear ya, dari sini. Dari 4X tambah 8Y tambah 12Z sama dengan Rp80.000. Ini termasuk ke dalam satu persamaan linear. Nah, karena di sini ada 3, maka disebut 3 persamaan linear. Dan juga memiliki 3 variabel, maka disebut dengan SPLTV. Setelah didapatkan bentuk SPLTV-nya, kita dapat menyelesaikan harga setiap buah dari 3 persamaan linear tersebut. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah memenuhi bentuk umum SPLTV, bisa dapat diselesaikan dengan cara pada video pembelajaran yang selanjutnya ya. Jadi untuk nanti dapat dihitung nilai X-nya berapa, atau harga per buah jambunya berapa, harga per buah jeruknya berapa, dan harga per buah mangganya berapa di sini dari 3 persamaan linear tersebut. Selanjutnya, rangkumlah materi yang diberi tanda bold atau tebal pada huruf serta kerjakan latihan soal yang sebelumnya ya, yang tadi.
Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran kami yang lainnya. Terima kasih.